Pada video kali ini gue mau membahas tentang fitur Instagram Reels yang ternyata berhasil meningkatkan jumlah followers Instagram gue dengan cukup cepat. Kira-kira kayak gimana? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan pastiin tombol notifikasinya udah diubah ke mode all biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi. Buat yang tertarik, linknya udah ada di deskripsi. Nah, di video kali ini gue nggak mau review kamera atau gear-gear produksi seperti biasanya. Di sini gue mau sharing aja ke kalian pengalaman gue setelah sedikit cobain fitur Instagram Reels yang mungkin bisa jadi insight buat temen-temen juga yang mau mengembangkan akun Instagramnya buat jadi lebih besar lagi. Di video ini nggak akan banyak visual-visual B-roll yang wah kayak biasanya karena nggak ada produk yang kita review. Karena emang di sini gue mau coba untuk mengutarakan sebuah perspektif aja dan berbagi pengalaman yang gue rasakan di Instagram belakangan ini. Gue rasa pembahasan kayak gini masih cocok dengan channel SM Media karena gue yakin audiens gue juga banyak yang mau jadi influencer. Atau kalau kalian hanya fokus di bidang produksi pun, akun Instagram yang besar bisa memperkuat portofolio kalian dan bisa jadi leads juga untuk mendatangkan lebih banyak klien untuk job produksi kalian. Jadi gue rasa pembahasan ini bisa berguna buat banyak tipe audiens. Dan pada video ini juga gue mau jabarin beberapa hal yang gue pelajari untuk membuat Instagram Reels kita lebih efisien dan bisa membawa konversi followers yang cukup besar dari views yang mungkin nggak terlalu gede. Oke, gue bakal mulai dari pertumbuhan followers gue dulu. Jadi sejujurnya gue itu orang yang agak susah buat yang namanya social media presence atau hadir di sosmed secara terus-menerus. Buat followers gue di Instagram pasti ngerti kalau gue nggak sesering itu update postingan di Instagram. Jadi buat gue sampai ke sekitar 11.000 followers itu effort banget. Bikin carousel, live Instagram, collab, dan lain sebagainya. Makanya setelah nyentuh 11.000 followers Instagram, gue itu agak stuck. Kadang naik dikit, tapi kadang juga turun lagi. Karena gue nggak begitu sering posting carousel lagi. Jadi buat perkembangan hariannya ya segitu-segitu aja. Tapi setelah coba-coba bikin Reels, followers gue naik secara signifikan. Kalian bisa lihat pada grafik berikut yang disediakan oleh website IG Blade. Wow, sengaruh itu ternyata. Oke, nanti gue bakal sharing beberapa tips yang bisa bantu kalian mendapatkan followers lebih banyak dari fitur Instagram Reels ini. Tapi sebelumnya gue mau kalian juga paham sebenarnya apa sih fitur Instagram Reels ini, gimana bentuknya, dan kenapa bisa ningkatin followers kita dengan cepat. Jadi Instagram Reels ini adalah sebuah fitur yang didevelop oleh Instagram untuk menjadi platform berbagi video berdurasi singkat yang terintegrasi built-in di aplikasi Instagram. Jadi berbeda dengan IGTV yang setahu gue dulu sempat dibuat aplikasinya secara terpisah, baru akhirnya diintegrasikan langsung ke aplikasi Instagram, IG Reels ini udah langsung menjadi fitur di dalam aplikasi Instagram. Ya, kalau kita lihat karakteristiknya, fitur ini sangat jelas berusaha untuk menyaingi TikTok. Bukan cuma karena videonya vertikal aja, tapi style videonya yang pendek-pendek, cara explore video yang menggunakan teknik swipe, layout elemennya yang juga mirip, hingga teknik discover video berdasarkan lagu yang digunakan. Itu sama banget. Nah, biar dapat konteksnya, Instagram sendiri punya beberapa pengalaman dalam mengcopy fitur dari aplikasi lain yang menjadi saingannya. Dan kalau melihat keberhasilan Instagram dalam mengcopy fiturnya Snapchat, gue yakin banget kalau fitur Instagram Reels ini juga bakal besar. Dan jelas nggak boleh kita pandang sebelah mata. Karena usernya pun akan terus bertambah. Belum lagi Mosseri, selaku head of Instagram saat ini, juga mengumumkan bahwa Instagram bukan lagi a photo sharing app atau bukan lagi platform untuk hanya berbagi foto. Dan itu juga diperkuat dengan penjabaran 4 poin yang menjadi fokus utama transisi mereka, yaitu creators, video, shopping, dan messaging. Yap,
Tidak ada fokus foto karena itu adalah fokus lama mereka dan mereka melakukan transisi ke 4 poin tadi yang pastinya didasari oleh peminatan para pengguna sosial media juga. Bahkan Mosseri secara terang-terangan mengatakan kalau mereka akan bereksperimen dengan sistem recommendation di Instagram selama beberapa bulan ke depan. Dan gue sangat yakin kalau konten rekomendasi yang akan mendapat exposure terbesar itu adalah konten Instagram Reels. You're gonna see over the next couple months really is us start to experiment more in the space of what we call recommendations. So showing you things in feed that you may not be following yet. We just started testing an early version of this last week. This week there's a new version that's coming out with topics where you can say which topics you want to see more of or less of. But we're also going to be experimenting with how do we embrace video more broadly. Full screen, immersive, entertaining, mobile first video. And so you'll see us do a number of things or experiment with a number of things in this space over the coming months. So ya, dari cuplikan tersebut dan apa yang udah gue jabarkan sebelumnya, udah sangat jelas kalau buat kalian yang mau mencoba untuk mengembangkan akun Instagramnya, fitur Instagram Reels adalah celah yang sangat tepat untuk kalian terapkan saat ini. Karena udah jelas, exposure yang besar bisa menjadi influence yang besar juga bila diterapkan dengan tepat. Dan buat temen-temen yang mungkin sebelumnya biasa posting foto di Instagram, mungkin udah waktunya untuk beradaptasi juga dengan konsep konten yang satu ini. Oke, jadi tadi itu sedikit buat perspektif aja. Sekarang gue mau kasih beberapa insight yang gue harap bisa membantu kalian untuk naikin followers via Instagram Reels. Pertama, seperti TikTok, beberapa riset mengatakan kalau konten Reels bisa terbantu untuk me-reach ke lebih banyak audiens bila menggunakan lagu yang sedang viral. Jadi gunakanlah lagu yang emang lagi ngetrend dipakai atau yang ada di tab rekomendasi kalian ketika kalian mau memilih lagu buat konten Reels kalian. Lalu sebisa mungkin memproses videonya itu di dalam aplikasi Instagram agar platform tahu kalau video ini diproses menggunakan fitur-fitur yang memang mereka sediakan. Kayak tadi, mungkin memberi lagu, begitu juga ngasih teks, stiker, nyambung-nyambungin video, dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya kalian bisa editing di aplikasi lain juga, nggak apa-apa kalau emang agak rumit editannya, tapi kalau cukup simple, lebih baik langsung di Instagramnya aja. Atau kalau edit di aplikasi lain, usahakan proses pemberian teks dan juga lagu itu nantinya tetap di Instagramnya aja. Jadi kita tetap harus menggunakan fitur yang ada di aplikasi built-in Instagramnya. Nah, itu beberapa teknik yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan exposure yang cukup besar. Tapi ada teknik juga biar temen-temen bisa dapat konversi followers yang lebih banyak. Jadi nggak cuma dapat exposure views-nya aja. Ini penting karena gue sempat menemukan ada sebuah Reels yang views-nya itu menyentuh 5 juta views, tapi agak sia-sia karena tidak membuat orang follow akun tersebut. Akun tersebut masih memiliki sekitar 5.000 followers seingat gua. Dan ya kalian bisa bayangin aja, padahal yang views udah 5 juta. Nah, di sini gua mau share beberapa cara yang bisa diterapkan supaya orang jadi follow ketika menemukan konten kalian. Ya nggak semua, tapi yang pasti engagement rate atau konversi ke follow itu akan lebih banyak. Pertama yang perlu kalian terapkan adalah membuat konten Reels yang menawarkan value ketika orang menontonnya, seperti informasi menarik, tips and trick, tutorial, dan sebagainya. Dan usahakan kalau temanya adalah hal yang kalian suka dan kontennya kedepannya juga konsisten di bidang tersebut. Jadi audiens tahu apa value yang bakal mereka dapat kedepannya setelah mereka follow kalian. Karena memang ya, kita pribadi butuh satu alasan untuk memfollow sebuah akun Instagram. Lalu cara kedua biar lebih efektif adalah dengan menggunakan yang namanya call to action. Ini semacam elemen jimat yang bisa diterapkan di platform manapun. Jadi gue pun terapkan di YouTube, teman-teman influencer juga terapkan di platform YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah semacam ajakan kepada para penonton untuk melakukan suatu tindakan. Makanya namanya adalah call to action. Bisa minta komentar, ajak buat cek profil kita, atau bisa juga langsung menganjurkan untuk follow akun kita. Pastinya dengan menawarkan value yang menarik juga, kayak misalnya. Dan pastinya jangan lupa buat follow gua buat tips foto video lainnya. Buat yang tahu caranya, boleh coba tebak di kolom komentar. Jangan lupa follow gua buat informasi menarik lainnya. Jadi kalau konten Reels kita tiba-tiba mendapatkan exposure yang luas, kayak kalau TikTok bahasanya tiba-tiba FYP, jadinya nggak sia-sia karena kita udah menempatkan call to action di dalamnya dan udah menawarkan value yang menarik buat penonton, dan itu akan jadi pertimbangan buat viewers untuk follow ke akun kita. Jadi nggak sembarang cuma lewat lihat kontennya aja sampai 5 juta orang, tapi mereka akan tertarik buat follow dengan call to action dan value yang kita tawarkan.
Kalian juga bisa lihat kalau konten Reels yang gue buat nggak serame itu views-nya. Tapi bisa memberikan konversi followers yang cukup besar ke akun gue. Tapi ya tetap, views-nya itu emang rata-rata lebih gede dari jenis konten gue lainnya di Instagram. Makanya gue sangat encourage kalian semua untuk membuat konten Reels untuk mendapatkan exposure yang lebih besar. Kalau memang kalian pengen mengembangkan akun Instagram kalian. Sama mungkin ada sedikit catatan, beberapa kali gue coba buat Reels dengan menggabungkan video yang gue buat pakai filter Snapchat, entah kenapa konten tersebut terbilang kurang perform. Apakah mungkin Instagram bisa mendetek filter platform lain dan menempatkannya pada prioritas terendah dari sistem rekomendasinya? Ya nggak tahu, tapi bisa jadi. So, agak hindari penggunaan video dari platform lain. Atau kalau mau diedit dan ekspor dulu, biar mungkin EXIF datanya bisa berubah. Mungkin, gue nggak jamin, tapi sekedar mungkin aja secara logik. Ya, balik lagi, kalian bisa coba-coba sendiri. Karena kayak kata Mosseri, sistemnya juga masih banyak bereksperimen, jadi hasilnya mungkin nggak menentu. Tapi, yang udah jelas adalah bakal sangat disayangkan kalau kalian tidak memanfaatkan momen transisi ini. Jadi, mari kita bikin konten Reels di Instagram. Oke, paling segitu aja sedikit sharing gua buat video kali ini. Semoga bisa memberi kalian informasi yang menarik soal fitur Instagram Reels. Dan kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Jangan lupa buat follow Instagram gua juga, biar bisa dapat informasi menarik secara cepat dan padat via Instagram Reels. @erwin.chuy. Oke, kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau itu gue ulang lagi. Kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Aduh.